Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Rizky Nur Maulana dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DNS server di Linux Ubuntu 20.04. Sebelumnya, pengertian dari DNS server adalah server yang dapat melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, saya sudah menyiapkan Linux Ubuntu yang sudah terinstall. Selanjutnya, kita masuk ke pengaturan. Kita akan mengatur jaringannya. Sebelum itu, pastikan komputer atau perangkat Anda sudah terhubung dengan koneksi internet. Kita masuk ke jaringan. Adapter 1 kita ubah sebelumnya NAT menjadi interbridge untuk dapat kita terhubung dengan Google atau internet. Kemudian modenya kita izinkan semua. Kita masuk ke adapter 2, kita ubah menjadi as only untuk koneksi lokalnya. Yang sama izinkan semua. Kemudian kita oke. Kita jalankan Linux-nya. Kita login dengan nama Idham, kemudian kita masukkan passwordnya. Login, kita masukkan passwordnya, di enter. Nah, kalau sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita update dulu sistem yang ada di Linux-nya. Perintahnya adalah sudo apt-get update. Ini gunanya untuk mengupdate sistemnya. Dan kita enter. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, jika setelah selesai update, selanjutnya kita akan menginstal aplikasi pin 9-nya untuk konfigurasi DNS server nantinya. Perintahnya sudo apt install pin 9, kemudian kita enter, kita pilih huruf Y, kita tunggu. Nah, setelah selesai install, kita cek status dari pin 9-nya dulu apakah sudah aktif atau belum. Perintahnya sudo system ctl status pin 9, enter. Nah, bila tampilan seperti ini aktif running, berarti aplikasi telah siap untuk digunakan. Kemudian kita keluar dengan menekan tombol Ctrl plus huruf C. Kemudian kita cek IP-nya terlebih dahulu. Perintahnya IP A. Nah, di sini IP yang terhubung dengan koneksi internet adalah 192.168.43.230. Sedangkan IP yang terhubung dengan lokal adalah atau IP virtual box-nya 192.168.56.120. Nah, setelah kita cek IP-nya, kita akan mengubah IP virtual box-nya yang sebelumnya DHCP menjadi static. Perintahnya sudo nano /etc /netplan. Nah, di sini kita akan mengubah settingan IP-nya. Kemudian kita pilih endpost 8. DHCP 4-nya kita ubah yang sebelumnya true menjadi false biar tidak DHCP lagi. Kemudian kita enter. Kemudian kita tambahkan addressnya atau IP-nya. Kemudian kita masukkan 92.168.17.81. Di sini saya kenapa memakai 81? Karena itu 3 digit angka terakhir dari NIM saya. Kemudian enter. Kita masukkan gateway-nya W4. Dan kita masukkan 192.168.43.230. Di sini saya memakai IP yang terhubung dengan koneksi internet supaya nanti kita bisa ping ke Google. Kemudian kita akan memasukkan name server. Di sini saya memakai idam.com dan kita masukkan addressnya.
Kita masukkan IP-nya lagi, itu 92.168.17.181, kemudian itu 92.168.17.1, kemudian kita Ctrl Z untuk menyimpannya, kemudian Y, enter, kemudian kita aktifkan terlebih dahulu perubahannya. Perintahnya sudo netplan apply. Ini ada yang kurang, maaf. Di sini kita tambahkan /24. Kemudian kita apply lagi. Nah, setelah kita berhasil apply, kita coba cek IP-nya lagi apakah sudah berubah. Nah, di sini endpoint 8-nya sudah berubah, yang tadinya 56 menjadi 17.181. Setelah kita sudah menyeting IP-nya, kita akan masuk ke konfigurasi resolve.com. Perintahnya adalah sudo nano /etc resolve.com. Nah, di sini name servernya kita ubah IP-nya jadi IP yang kita buat tadi. Kemudian kita simpan, kemudian kita masuk ke konfigurasi hostnya. Perintahnya sama, sudo nano /etc host. Kemudian kita tambahkan di sini IP yang tadi yaitu 92.8.17.181. Kemudian kita masukkan nama domainnya item.com. Kemudian kita simpan. Nah, setelah proses tadi selesai, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS servernya. Yang pertama, kita akan mengedit file dengan nama name.conf.local. Perintah untuk pengeditnya sudo nano /etc/bin/name.conf.local. Kemudian kita enter. Di sini kita tambahkan zone, nama domainnya tadi item.com. Kita buka kurung. Lalu di sini diusahakan jangan menggunakan tab, tapi menggunakan spasi saja untuk menghindari error. Kita masukkan tipenya master titik koma, kemudian kita masukkan file. Tempat file ini berada etc bin/dp item. Kita exit, kemudian ya enter. Selanjutnya kita akan mengcopy dan membuat file dp-idem. Perintahnya sudo copy /etc/bin/dp
lokal. Di sini kita akan mengopi file dengan nama db lokal dan membuat file dengan nama db idam. Di sini kita membuat /etc bin db.idam, kemudian kita enter. Kemudian kita akan mengedit file yang ada di dalam db idam. Perintahnya sudo nano /etc bin db idam. Nah, kita ubah ininya. Kita ubah jadi ns. Kita masukkan nama domainnya ridem.com. Lokalisasi ini juga sama, kita ganti namanya idam.com. Kemudian lokalisasi ini sama juga, perintahnya ubah idam.com. Ini tanda titik di akhir sudah jangan dihapus. Ini tanda untuk DNS servernya. Kemudian ini kita ganti IP nya jadi IP yang tadi kita buat 90.168.17.181. Kemudian yang di bawah kita ganti edit add in mail.idam.com. Kemudian kita masukkan ns in a, kita masukkan IP 92.68.17.71. Kemudian kita masukkan lagi www sinem ns, kemudian mail a, masukkan IP nya 17.181. Sudah selesai, kita simpan perubahannya, Ctrl X. Kemudian kita akan merestart service dari pin 9 nya, biar konfigurasi yang tadi kita buat tersimpan yang berada di db idam. Perintahnya sudo system ctl pin restart pin 9.service. Bila seperti ini service berhasil, kemudian kita akan mengedit file di nama.gov.localnya lagi. Perintahnya sudo nano
etc/bin /alamat.lokal. Kita akan bikin zone-nya lagi, zone, tapi di sini kita akan menuliskan IP-nya dibalik dari belakang ke depan, tapi cuma 3 digit saja. Kan tadi IP-nya 192.168.17, tapi kita ubah 17 yang di depan, 168, 92, kemudian .in, .adr, kemudian .arpa, kemudian kita masukkan tipenya master sama filenya /bin /dp 192. Kemudian kita tekan Y, X, huruf Y, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mengcopy dan membuat file dengan nama dp192. Perintah untuk mengcopy sudo cp/bin/dp:1. Kita akan mengopinya ke file etc bin/dp192. dp192 ini yang akan kita buat dan kita edit nanti. Kita edit dp192 nya /bin/dp192. Kemudian ini kita ganti lagi localhostnya di ns.idem.com. kemudian ini sama idem.com, bawah localhost kita ubah lagi jadi ns.idem.com, dan di bawahnya ns. Ini nama domainnya. Ingat, titik yang di belakang tidak usah dihapus. Untuk ini satu, kita buat lagi satu in ptr www.idem.com. kita bikin lagi satu in ptr main idem.com.
kemudian kita simpan, kita servis lagi sistemnya, perintahnya sudo system cpl restart bin 9.service, kemudian kita ubah file yang ada di nemad.conf.option, perintahnya sudo nano /etc/bin nemad conf option. Kita ubah ininya, forwardernya, supaya nanti kita bisa ping ke server Google, yaitu 88.8. Tanda backslashnya kita hapus, ini kita ketik 8.8 4 kali, kemudian lagi kita bikin di sini 8.8.4.4, kemudian titik koma, ininya kita hapus ya, kemudian kita simpan, Ctrl X Y, kemudian enter, kemudian kita restart lagi, bedanya sudo nano sudo system ctl restart bin 9.service. Nah, kita masuk ke coba pengetesan dengan perintah sudo network item.com. Nah, bila seperti ini muncul, berarti konfigurasi DNS nya berhasil. Kita coba ping ke item.com. Nah, selanjutnya kita coba ping www.item.com. ping 8888. Kita berhasil mengeping semua, berarti share DNS sudah berhasil kita bikin. Selanjutnya kita akan menyeting kliennya. Yang pertama kita masuk ke networknya, kita pilih VirtualBox host only network, kita ubah IP-nya di sini, properties, kita ubah IP yang versi 4-nya, kita klik, kita masukkan IP-nya 192.168.180. Kenapa saya memakai 180 bukan 181? Karena IP 181 itu sudah kita gunakan buat IP servernya, jadi kita tetap boleh sama. Kita masukkan gateway-nya, provider DNS servernya, kita masukkan IP kita atau IP servernya, kemudian kita oke.
kemudian kita masuk, kita buka CMD atau command prompt. Kita coba ini lookup lagi di command prompt-nya atau di kliennya. Idem.com. Nah, berhasil. Kita coba ping idem.com. Apakah berhasil? Nah, kita sudah terhubung ke servernya. Dari klien ke server sudah berhasil kita ping yang idem.com. Kemudian kita coba ping kliennya, ping 192.168.181. Nah, kita berhasil ping ke IP server. Kita coba ping Google, ping 88. Nah, bila ini semua telah berhasil di ping, berarti konfigurasi dan servernya telah berhasil semua, tidak ada kesalahan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau banyak kekurangan di video ini. Terima kasih.